Kalau ada cerdas cermat, jangan kalian pakai juri yang tukikan. Juri yang tukikan ya, pendengarannya itu bermasalah. Salah itu jadi benar, benar jadi salah. Pakailah juri yang pendengarannya bagus ya, supaya murid-murid yang mengadakan cerdas cermat itu puas. Ini dipakai pula lah juri tukikan, juri yang peka ya, juri yang bermasalah kupingnya. Yang bermasalahnya kupingnya itu nggak bisa dia mendengar mana yang benar, mana yang salah. Dewan juri menilai kalian tidak karena tidak mendengar artikulasi kalian dengan jelas, yaitu artinya Dewan juri berhak memberikan nilai -5. Artikulasi, peler. Kuping lo no, kemasukan monyet. Nggak juri, nggak moderatornya, sama-sama budek. Udah salah ngotot. Pengen gue colok kayak kupingnya pakai linggis. Gergetan banget gua. Lagi lomba cerdas cermat tapi jurinya kagak cermat. Jurinya dongo. Kagak cocok tuh jadi juri. Tadi biasakan kalau menjawab itu artikulasinya yang jelas. Begitu kata dewan jurinya. Lah yang masalah kan bukan jawabannya. Kalau dari sisi jawabannya, jawaban peserta itu sudah sangat-sangat jelas, sudah sangat tepat sekali. Tapi yang bermasalah itu bukan jawabannya, tapi telinga Anda itu yang budek. PA. Ini MPR kalau bikin lomba cerdas cermat nyari jurinya yang bener deh ya. Ahmad Dhani aja sekalian tuh sama Titi DJ ya kan. Gak apa-apa gak ngerti MPR DPR, yang penting ngerti nada ya kan. Daripada jurinya dari DPR MPR tapi kayak gitu gak fair. Masa jawabannya sama-sama bener malah dikurangi tuh -5 ya. Udah gitu ketika dikritik apa sih susahnya? Oh boleh kita koreksi, silakan tayangan ulangnya kan bisa kayak gitu ya kan. Atau misalnya dari penonton ditanya apakah benar yang dia sampaikan, udah sesimpel itu, minta maaf, bukannya mendefense terus gitu kayak ngelawan. Terus apalagi juri yang cewek tuh, buset dah songong banget, mentang-mentang jabatannya mentereng di MPR nih. Gue udah baca semua tuh jabatan lo ya. Terus juri yang cowok juga kalau misalnya lagi jadi ngejuri kupingnya dikorek ngapa gitu ya. Bilang artikulasinya kurang jelas ya, emang si peserta itu ngomongnya emang agak kurang jelas menurut gue, kayak agak cadel gitu. Cuman menurut gue itu speakernya udah cukup jelas. Dan itu kan bisa ada tayangan ulang, ibarat di bola tuh ada VAR, bisa aja diulangi gitu. Dan buat MC nih, MC juga takut banget kehilangan pekerjaan loh. Bukannya ngadem-ngademin, malah bilang si jurinya katanya udah cukup kompeten, udah cukup integritas. Ya elah, lu harusnya ini dong, fair dong, bilang di situ apa adanya, jangan belain si MPR DPR karena mereka punya jabatan dan biar lu dipakai lagi. MPR DPR tuh digaji sama rakyat, sekarang lu dihujat juga kan sama rakyat. Gini deh, menurut kalian yang pada nonton video nih, final cerdas cermat di Kalbar itu wajib diulang atau enggak? Coba deh tulis di kolom komentar, karena kalau nggak diulang yang menang tetap yang tim B tuh. Sampai hari ini publik masih menunggu. Bukan menunggu sidang PBB, bukan juga menunggu roket yang pergi ke Mars. Publik cuma menunggu 2 orang juri lomba cerdas cermat punya keberanian besar sebagai manusia meminta maaf secara terbuka. Tapi ternyata itu lebih sulit dari revisi undang-undang. Nah, MC sudah meminta maaf. MPR RI sudah mengeluarkan pernyataan resmi. 2 juri dan MC bahkan sudah dinonaktifkan. Semua orang bergerak cepat menyelamatkan muka lembaga. Tapi 2 nama yang paling disorot justru memilih mode hening nasional. 1 mengganti bio Twitter jadi sorry, lalu akun di privat seperti maling sendal ketahuan CCTV. Nah, yang 1 lagi lenyap total seperti janji kampanye setelah pelantikan. Anak-anak SMA saja berani berdiri di depan publik mempertahankan jawaban mereka. Tapi orang dewasa yang duduk di kursi empuk, duduk di kursi juri, malah tidak berani berdiri di depan kamera untuk mengatakan 2 kata sederhana, "Saya salah." Padahal publik tidak meminta tumbal, tidak meminta pengasingan ke planet Smart. Publik cuma ingin melihat tanggung jawab moral, itu saja. Sesuatu yang kelihatannya makin langka di negeri yang lebih cepat bikin slogan daripada mengakui kesalahan. Jangan salah, yang membuat rakyat marah bukan cuma soal jawaban benar dianggap salah, tapi cara mereka diperlakukan.
kalimat "mungkin itu hanya perasaan adik-adik saja" sudah terlanjur tercatat sebagai salah satu kalimat paling arogan di tahun ini. Itu bukan jawaban MC, tapi itu bunyi ego yang sedang memakai mikrofon. Bayangkan anak-anak belajar berbulan-bulan membawa nama sekolah, membawa nama Pontianak, berdiri dengan keberanian mempertahankan fakta, lalu diperlakukan seolah-olah mereka cuma bocah baper yang salah emosi. Kalau itu terjadi di sinetron, mungkin penonton sudah lempar remote ke layar TV. Yang lucu sekaligus tragis, di negeri ini meminta maaf sering diperlakukan seperti kehilangan tahta kerajaan. Seolah-olah begitu mengakui kesalahan, langit runtuh, burung berhenti terbang, dan rekening langsung diblokir Bank Indonesia. Padahal justru orang yang berani meminta maaf biasanya lebih dihormati. Tapi mungkin budaya kita memang aneh. Banyak orang mau jadi juri, narasumber, motivator, pengamat, bahkan calon legislatif. Tapi begitu salah mendadak hilang. Rakyat sekarang tidak gampang lupa. Ini bukan era ketika publik bisa dibungkam dengan senyum formal dan kalimat normatif. Anak-anak muda sekarang merekam, menyimpan, membandingkan lalu menilai sendiri siapa yang tulus dan siapa yang cuma sibuk menyelamatkan citra. Makin lama, dua juri itu diam, makin buruk kesannya. Karena diam setelah melukai orang bukan lagi ketidaksengajaan, tapi itu pilihan. Kalau memang merasa tidak bersalah, katakan. Kalau memang salah, minta maaf. Jangan sembunyi di balik akun privat seperti ninja birokrasi. Ini lomba cerdas cermat, bukan audisi menghilang dari tanggung jawab. Ironis sekali, anak-anak SMA di Pontianak sudah menunjukkan keberanian, kejujuran, dan keteguhan. Sementara sebagian orang dewasa di panggung justru menunjukkan hal sebaliknya. Dari semua pelajaran yang muncul dari acara ini, mungkin itu yang paling menyedihkan. Orang yang lari dari tanggung jawab atau kenyataan, pokoknya kita kejar dua juri itu sampai keluar minta maaf. Aneh tapi nyata, kok bisa ya Dewan Juri Lomba Cerdas Cermat memberikan penilaian yang berbeda padahal jawabannya itu sama. Tidak ada satu kata pun perbedaan dari jawaban yang disampaikan oleh masing-masing peserta. Tapi nilainya bisa berbeda, yang satu diberi nilai -5, yang satu diberi nilai 10. Lah ini kan aneh. Nah coba deh kalian simak cuplikan videonya berikut ini. Anggota Badan Pemeriksa Keuangan dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah dan diresmikan oleh Presiden. Nah terus kalian coba simak cuplikan video satunya ini. Anggota Badan Pemeriksa Keuangan dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah dan diresmikan oleh Presiden. Nah sekarang coba kalian simak cuplikan video dua-duanya. Kita gabungkan. Bagaimana jawabannya? Sama persis. Coba kalian simak. Anggota Badan Pemeriksa Keuangan dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah dan diresmikan oleh Presiden. Nah sekarang jadi pertanyaannya adalah mengapa Dewan Juri bisa memberikan nilai yang berbeda padahal jawabannya itu sama persis. Tidak ada perbedaan satu kata pun dari jawaban yang disampaikan oleh masing-masing peserta. Jadi ada apa di balik semua ini? Ya katanya sih awal mulanya itu permasalahannya terkait dengan artikulasi yang kurang jelas, begitu katanya. Nah kemudian yang terbaru saat ini katanya alasannya karena terkait dengan speakernya yang bermasalah, begitu katanya. Lah ini kan aneh. Yang menurut saya yang bermasalah itu bukan speakernya, tapi telinga Anda itu yang perlu dibawa ke dokter. Mungkin telinga Anda itu budek dan bermasalah. Jadi bawalah ke dokter dan periksakan segera.